Iya, ini yang rencana saya kesini baru kali. Sudah tahun berapa kita Ini dekat itu. Pertama kita jumpa. Terima kasih ya. Masih pantas. Ya, sama-sama. Saya juga nanti harus membalas kunjungan. Siap, ditunggu. Sebelum Kandepak sekarang ini dulu tugas di mana? Di Majalengka. Oh Pak siapa? Iya. Gantiin Pak Yayat ini. Pak Yayat. Pak Waktu Pak Yayat iya. Pak Yayat dulu terus digantikan beliau. Dengan Pak Yayat terus waktu di Kabupaten Cirebon Pak Yayat. Kemudian ke Kota Cirebon, Majalengka baru ke sini. Kalau Pak Yayat sampai sekarang komunikasi terus. Masih ya? Oh harus. Kalau masih itu berarti pernah putus. Oh, iya. Enggak boleh. Iya. Persaudaraan itu tidak boleh. Salam Pak Yayat dari Pak Yayat. Karena beliau sering cerita, mampir ke sana, saya baik ke sana. Siap. Kemarin juga waktu ada acara yang dari Kanwil apa? Madrasah tuh. Implementasi kurikulum merdeka. Iya. Dulu kita mau membuat SMK alias apa? SMK apa? Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah Kejuruan. Kan nggak ada follow up. Maka saya ke Diknas di follow up. Saya sudah ke Departemen Agama Pusat, tidak ditanggapi. Nah, SMK-nya tidak Departemen Agama, Diknas. Mengapa? Karena tidak ditanggapi. Malah cenderung ditiadakan. Mungkin bersifat seperti ini. Majelis ulamanya itu kan nggak ada artinya kan, zaitun ada ini. Dengar semua kan? Iya. Mudah-mudahan Depak tidak begitu mental. Tidak. Kalau mulut boleh, mental jangan. Itu mulut dan mental berbunyi itu. Nggak ada artinya bagi masyarakat Indramayu. Dan saya tidak bangga katanya. Nggak perlu dibanggakan. Kita hadir juga tidak izinnya. Izin Pak Kandepak yang dulu siapa Pak? Namanya itu Ustaz Pak Kandepak yang pertama kali itu sebelum Mahfud. Pak Mahfud. Iya. Nggak ada urusan dengan majelis ulama. Makanya kalau mengatakan tidak bangga, tidak apa namanya, tidak apa lagi, tidak ada manfaatnya bagi masyarakat Indramayu. Tidak ada manfaat bagi masyarakat. Nah, mudah-mudahan Depak dengan begitu. Bisa dibanggakan. Tidak. Alhamdulillah. Sekarang hadir ternyata Nah, iya. gampang. Nah ini pakai ternyata itu. Ternyata gampang selama ini dalam benak menganggap tidak gampang. Iya. Nah inilah sampai Depak kan Depaknya merasa begitu. Lo nggak pernah kesini kok merasa sulit? Iya. Ternyata Kalau kita sering, mudah. kalau Pak Kepala baru. Ya, baru Kalau berapa kita sering, bulan? Pak. Bukan berapa bulan. Baru ada 6 bulan. 6 bulan mah nggak baru, Baru. 1 semester. Iya. Satu semester itu kalau kita membaca sudah bisa menulis buku. Iya. Iya, saya. Jadi nggak ada bahasa ternyata gampang. Berarti ke bawah opini orang bodoh, orang dungu. Masa kan Depak. Jadi bahasa itu jiwa bangsa. Jadi kalau ternyata, nah itu ada maknanya. Awalnya tidak nyata gitu loh.
Lah induknya ke Departemen Agama kok. Betul. Lah iya masa ngomong ternyata. Karena baru saya 6 bulan. Iya 6 bulan. 6 bulan itu kalau kali 24 jam itu berapa? Iya. 1 semester Nah iya. Kelahiran mana Pak Kandidat? di Pleret, Cirebon. 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 Apalagi orang Cirebon. Iya, alhamdulillah ini Lah baru sini. iya. Saya pikir Pleret Purwakarta. Teren Lebih jauh lagi saya. Alhamdulillah. Iya, bisa silaturahim dengan saya sini. Jadi sih banyak juga dari kemana wartawan tuh. Kalau kita tidak kenal maka tidak sayang dengan Az-Zaitun. Karena kalau kita kan sudah familiar kesini tiap sering. Nah iya. Tuh, jadi kalau saya katanya eksklusif sulit. Kalau kita hadir di rumah orang ya harus taat dengan aturan rumah orang tersebut. Saya bilang itu nggak bisa kita semau Ya itu kita. namanya kurang baca Quran. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Malah sampai diterangkan wa idza qila lakum irji'u farji'u. Kalau tidak diterima pulang saja. Pulang. Itulah Quran. Nah, ini namanya orang Islam yang tak pernah membaca Quran. Qurannya itu koran. Sekarang Qurannya medsos. Monggo teruskan. Ini kan ngomentari saja. Betul ya. Jadi kan banyak seperti itu. Akhirnya kami informasikan juga terkait Az-Zaitun karena Pak Az-Zaitun itu MI-nya ada di kita, sanawiyahnya ada di kita, aliyahnya ada di kita, ponpes Perguruan ada di kita. tingginya ada di Iya, perguruan tinggi. betul. Sampai semuanya artinya kita kalau kami di Az-Zaitun sangat welcome sekali, sangat tahu karena sering ke sini. Makanya kan tidak sering dari informasinya tanda petik. Apa yang disampaikan tadi mungkin dari MUI juga seperti itu karena belum pernah ke sini. Barangkali kalau udah ke sini kita akan lebih MUI itu tidak pernah ke sini. barangkali Dari yang dulu sampai sekarang belum pernah ke sini. Mengapa? Karena dia LSM kan. Kalau Departemen Agama kan negara. Maka saya nggak perhatikan. Rijal, nahna rijal. Lah kan begitu kata Imam Ghazali. Podo-podo lanange rek, kan gitu. Nah, kalau Departemen Agama begitu, waduh bahaya negara ini. Betul, saya. Kalau MUI LSM, nggak lebih LSM. Hanya dia dapat fasilitas LSM yang lain tidak. Apa fasilitasnya? Membuat halal. Iya kan? Padahal ada Departemen Agama. kalau sekarang udah Departemen Agama kok. Ya tapi kan masih lisensinya dari MUI ya. minta bagian kan? Lah iya, kecuali kalau halalnya itu nggak pakai bayar. Nggak mau dia. Serahkan saja ke Departemen Agama. Kenapa nggak pakai bayar? Karena diserahkan ke Departemen Agama kan melu. Mengapa bagiannya? Nah itulah karena LSM yang diberi jatah. Beda dengan LSM Az-Zaitun. Maka bertanya-tanya dari mana sumber dananya? Nah iya. Kalau memang ukurannya ukuran majelis ulama, sumber dayanya jelas dari anggaran belanja negara. Zaitun, kalau tidak ada Departemen Agama nggak dapat apa-apa. Betul. Kan POS kan? Siapa yang mengeluarkan? Depak. Kementerian Agama. Lah ya Depak. Departemen Agama. Maka saya mengatakan bukan Ormas Muhammadiyah, Departemen Muhammadiyah supaya gabung ke negara. Nggak berdiri sendiri. Departemen Nahdlatul Ulama. Saya sejajarkan Departemen Agama supaya apa? Ini organisasi kuat supaya menggabung. Maka saya tidak mengistilahkan organisasi Departemen Muhammadiyah. Tambah tinggi kan? Departemen Nahdlatul Ulama. Sejajar dengan Departemen Agama. Cuma Departemen Agama pakai SK, Departemen Nahdlatul Ulama tidak, Departemen Muhammadiyah tidak.
Oh, Zaitun id-nya saja ikut Departemen Agama. Iya, betul. Bukan ikut Nahdlatul Ulama, bukan ikut Muhammadiyah. Ikut Departemen Agama. Adapun mengapa Jumat itu sudah tidak puasa? Lah ini 30% sudah katanya lebaran. Ya nggak masuk sak lah. Iya. Sudah. Nggak subuhat, jadi sudah. Makan. Paginya Sabtu baru takbir. Ada viral. Itu kok perempuan lah, urusan perempuan. Di depan ya. Siapa yang mau memajukan silakan. Mazhab apa? Lah kok pakai mazhab? Nanti saya jawab aneh lagi. Mazhab saya mazhab Bung Karno. Kan gitu sudah. Mengapa saya kenal? Saya pernah berjabat tangan pada waktu SD kelas 3. Terus saya berkenalan langsung pemikirannya sejak tahun 1963 sampai sekarang. Saya yakin Bu Megawati belum tentu membaca di bawah bendera, naungan bendera revolusi dengan hafal. Saya itu sampai hafal kata-kata satu persatu. Sampai memimpikan kapan ini nasabnya Bung Karno tampil. Sudah hampir tampil, tahu-tahu diganti dengan orang lain. Nah, jadi kalau ditanya begitu, rame lagi. Yang rame-rame kemarin itu mengatakan, wah ini pemerintah Islamophobia. Ternyata mereka yang Islamophobia. Majelis Ulama. Jadi asik ini, kita diem saja, yang nambaki Majelis Ulama pusat sana. Sah-sah saja, namun makro. Lah makro bukan hukum, makro itu. Makro itu abu-abu. Matahari masih bersinar, kemudian ada awan melintas. Ya tetap saja jam 12. Nahdlatul Ulama juga begitu. Loh, sah-sah saja. Yang mengatakan sah-sah saja itu dimarahi juga oleh Islamophobia ini. Terus siapa yang Islamophobia? Muslim yang tidak memahami dan tidak menggunakan akal sehat. Kalau banyak membaca, enggak. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama mau marah juga enggak apa-apa. Jangan sampai putri Muslim ini terbelenggu, jadi budak dalam morality. Sholat saja dipakai tabir. Najis amat ini perempuan. Ada ke depan dikomentari, najis amat itu perempuan. Sholat berjarak-jarak, baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Sehingga makan pete bebas. Mau terap otoi tenanaon. Ada har jengkol bebas. Ababna sampai jaraknya segini. Tapi kalau dekat-dekat terganggulah. Nah, itu shadaqallah. Dan ini perjalanan fikih itu nggak boleh statis. Bergerak terus. Ya. Nah, ya. Akal manusia itu menciptakan akal baru. Maka bahasa atinu aklun itu benar. Latina liman la aklala. Intinya peganglah yang namanya Quran dan Sunnah itu. Kalau yang namanya ada tersam itu, ya kita buat ada tersam baru. Masa dulu saja. Kaget lagi nanti kalau ditanya mazhabnya apa? Mazhab Bung Karno, wah kekir lagi. Benar.
Ya, kemarin sudah ada wartawan nanya, madhabnya apa sih? Madhab Insinyur Ahmad Soekarno dalam bidang pembaharuan, bidang politik pembangunan, madhab Pak Harto. Itu yang bisa dirasakan bermadhab itu. Lah bermadhab pada zaman yang kita tidak bisa tahu, hanya tahu tulisannya berdasar masa lalu. Masa kini sudah ada dan terus berkembang. Ya, luar biasa. Kalau dengan saya itu banyak pencerahan, Pak. Iya. Banyak. Jadi kadang-kadang kita pengen ke situ banyak kerinduan yang ingin didengar. Terus apa Pak Kandipat yang akan disampaikan? Pertama, saya ucapkan terima kasih dan bersyukur. Alhamdulillah, saya sudah yang saya berharap dan keinginan sekali ke Al Zaitun, baru bertugas ya, sudah bertugas 6 bulan. Alhamdulillah udah kesini, mungkin karena betul kata saya karena viral, tapi niatan saya waktu pas ada kegiatan madrasah Ya. karena waktunya bentrok dengan provinsi, Ya. jadi tetap saya ke atasan, saya ke Kanwil, dan saya udah 6 bulan ini Kasubag yang banyak cerita. Jadi apa yang sampaikan di viral bahwa Al Zaitun tertutup, ternyata enggak. Gampang, dan cerita dari saudara-saudara saya yang kesini juga ya alhamdulillah. Kemudian ini kasih pondok pesantren 2 hari yang lalu juga telepon kami ya, apa yang sampaikan dari masyarakat ternyata sama dengan Kasubag. Ini seksi Pais dunia agama Islam dan ini madrasah. Jadi alhamdulillah kami sampaikan ke teman-teman di mass media bahwa Al Zaitun ini ada pondok pesantren, ada lembaga pendidikan, semuanya melaksanakan kegiatan ya sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Agama. Nah, terkait dengan viralnya kemarin ya kami kesini silaturahim. Yang kedua ya tadi sudah ada pencerahan dari Syekh, dan nanti setelah dari sini kami juga bisa menyampaikan ke teman-teman para wartawan. Itu intinya silaturahim ya. Jadi kami bangga, kami orang Cirebon, orang Jawa Barat, kami bangga karena apa? Setiap ada ketemu dengan teman-teman dari kabupaten lain atau dengan provinsi lain. Kalau Indramayu itu dekat sebelah mana Al Zaitun. Jadi yang terkenal itu Al Zaitun, bukan Kemenag di mana itu. Al Zaitun, oh saya pernah ke sana. Dan banyak rekan-rekan di saat ada pelatihan, saya juga ada anak, ada apa yang di Al Zaitun. Termasuk ya kami di Cirebon juga ada saudara yang masuk di santri di sini. Saya sendiri ya baru alhamdulillah ketemu dengan Syekh langsung. Ya, terima kasih Syekh. Itu awal, nanti kita dengan teman-teman yang akan banyak. Ya, terima kasih. Sekian. Diminum. Siap saya. Saya kan tinggal di sini, jadi nanti minumnya maghrib lagi. Karena jenengan dari sana ke sini kan jauh. Jauh. Minum, nah, Ya. kan gitu. Gampang Saya saja. diminum. Nggak pakai dalil ini. Aku minum aja aku pakai dalil, kemahalan dalil ya. Kemarin itu yang wajib yang sunnah. Memang saya juga kalau dari dulu juga dengan Pak Ali, dengan Pak yang kepala Alia dulu siapa Pak aja? Pak Miftah juga. Pak Miftah. Iya, Pak Miftah juga, Pak Ali juga. Jadi kadang-kadang dari dulu, kebetulan saya dulu megang di seksi pendidikan madrasah Pak, sekarang Pak Haji. Nah, jadi kadang-kadang memang tadi Pak, karena memang informasi yang tidak utuh, informasi yang kurang memberikan
informasi yang jelas. Akibatnya tadi, makanya tadi wartawan sampaikan, Pak, wartawan ada dari Kompas, ada dari Metro, dari Republika, ya banyak. Saya sampaikan, saya ini mau izin kemarin bahwa gimana tentang Al-Zaitun. Al-Zaitun itu baik-baik saja, saya bilang itu. Apalagi masalah furu'iyah, masalah begitu orang tadi sampaikan bisa istihad dengan berbagai macam pola untuk bagaimana dia menafsirkan kehidupan keberagaman tentang beragama gitu. Yang penting yang salah, kalau Az-Zaitun itu sholat subuhnya 1 rakaat baru nanti mungkin ada investigasi dari pusat, saya bilang gitu. Kalau selagi yang tidak ada hal-hal yang lain, biar bisa sah-sah aja di mana ini kan, saya bilang gitu. Ada Az-Zaitun. Az-Zaitun itu satu saya sampaikan, ada lembaga dan kita paham betul tentang protap di sana. Ada SOP yang harus kita tempuh. Ini contoh misalnya kita waktu musim Covid, saya kalau ke sini pasti di swab. Karena apa? Dari Az-Zaitun tidak mungkin yang namanya milieu yang sudah dibangun dengan bagus terkontaminasi oleh virus masuk ke sini. Mungkin saya datang ke sini bawa virus, bisa aja. Kalau tidak, kita tidak steril. Protap itu harus saya ikutin karena kita masuk ke rumah ke satu rumah yang rumah itu punya protap tersendiri, saya bilang itu. Dan kita harus bangga bahwa di Az-Zaitun itu H2O-nya terbaik. Ya sih. Enggak tahu. Kemarin kalau seperti itu, jadi luar biasa. Jadi kita bisa menghirup udara yang sangat luar biasa di sini. Dan ini tadi kalau bilang tidak bermanfaat amat sangat salah. Jangan menyalahkan, udah biarkan pendapat. Tadi, tapi kan saya tidak melakukan di seseorang, saya Biarkan asal departemen kalau misalnya agama ada tidak yang menyalahkan. kalau departemen saya sampaikan kemarin ke ini juga bahwa kan ditanggapi juga itu bagaimana yang tanda petik itu, saya bilang itu. Saya sampaikan dulu KSM itu yang sangat memberikan yang memberikan perolehan inspektor besar UNDRIMA itu dari Az-Zaitun. Saya bisa sampai kegiatan lomba dan sebagainya banyak karena apa kita ikut sertakan semuanya sesuai dengan karena apa di bagian dari kita, saya bilang itu. Az-Zaitun itu aset umat Islam dan kita harus sebagai umat Islam bangga sekali dengan Az-Zaitun karena ini umat Islam. Saya bilang punya aset umat Islam yang dari kalau misalnya lihat dari apanya udahlah saya tidak bisa membandingkan karena tidak ada yang bisa yang dibandingnya juga nggak ada. Dari sistem apa dan sebagainya saya udah tahu di sini udah amat sangat bagus dan future banget, next banget ininya, saya bilang itu. Yang saya tidak terpikirkan, saya udah terbang kemana, saya masih ke Dokar kan, saya udah naik jet kayak gitu. Jadi kadang-kadang pemikiran di kita tidak paham tentang bagaimana next future-nya seperti apa itu. Maka saya bilang ketika sudah paham, sudah dekat, kita akan sangat bangga keberadaan di sini karena kita tahu persis dalamnya seperti apa dan kita paham. Kadang-kadang kan kita paham karena tidak tahu ilmunya gitu. Saya ceritakan, saya ada satu kisah ada seorang ulama Indonesia ke Mekah, terus ada seorang orang Somalia, udah orang hitam, dia bawa anak, gendong anak, pipis dianya, gendong anak sholat pipis, dia langsung assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Kata orang Indonesia, lima tu soli wa wabnuka yabul tuh. Terus kata dia, man anta Indonesia gitu ya. Apa kamu orang Indonesia? Katanya, nama Indonesia. Man anta, anak ustad, anak kiai. Kamu korotal kitab, berapa kitab yang dibacakan? Mi'ah kutubi kitaban. Terus kata, anak korotul kitab alfal kutub, alfa kitab. Saya baca 1000 kitab. Kamu yang 100 kitab aja udah punya pendapat begitu. Kamu sapi itu nggak rewel. Artinya ketika kita memahami banyak buku, saya banyak referensi, banyak hasil ilmu seperti saya sampaikan, akan arif dalam menyikapi semua permasalahan yang ada. Seperti Az-Zaitun ini, luar biasa dengan hasanah keilmuan yang dimiliki. Ketika tidak paham, tidak akan mengerti. Tapi ketika paham, dia akan mengerti betul tentang bagaimana hasanah yang ada di sini. Luar biasa, amazing. Nah, makanya nanti pulang jangan langsung ke Indramayu. Tengok persiapan MAK, Madrasah Alia Kejuruan, yang bagian ini apa, jurusan apa?
maritim. Iya. Lihat kapal prakteknya. Tapi sayang, tidak diterima oleh Departemen Agama Pusat. Padahal kita sudah dari awal Iya, ya sudah. Iya, dari, Makanya- iya, Makanya kalau kita dari basic udah. apa namanya, Indramayu oke-oke saja, tahu. Iya. Karena tahu kau kita sih tadi. Kalau pusat wallahu a'lam. Tapi nggak apa-apa. Karena kita ingin dengan langkah yang pasti, kita sampaikan ke Diknas, diterima. Kalau dinas langsung ambil aja ya Pak. Bukan ambil, Apa? datang sini, Oh, diteliti. ambil aja. Langsung udah datang ke Diteliti. sini. Oh, apa betul mau ke Diknas? Boleh apa tidak? Jangan betul atau tidak betul. Boleh-boleh saja kan, ini juga di dalam pendidikan juga. Saya sampai sudah melalui proses sudah SMK berarti. SMK. Tapi kalau nanti ada ya MAK juga didirikan bidang lain. Jadi nanti bunyi plangnya itu SMK dan UA MAK. Nanti MAK-nya jurusan apa? Ini nggak problem. Makanya SMK dunia, yang MAK akhirat. Oh. Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Balancing. Terus gimana nanti? Ya pesantren. Jangan khawatir. Baca pesantren, tetap pesantren. Itu yang namanya pesantren spirit, but modern system. Spirit pesantren tidak boleh dibuang, karena pesantren itu membina manusia mandiri. Kalau nggak punya spirit pesantren, nggak bisa menjalankan begini ini. Apalagi ada yang ngaku ulama dari Bandung kemarin, yang ulama FUUI atau apa itu? FUU apa? Forum bukan ulama FUUI atau FUI, Forum Ulama Islam gitu ya. Pusatnya di Bandung. Tidak usah nyebut pimpinannya siapa, tapi orang banyak tahu. Menganjurkan kepada Majelis Ulama Pusat supaya mengambil alih Az-Zaitun dan dikelola oleh Majelis Ulama. Lah itu kan mental garong. Ulama kok garong? Dia tidak pernah membaca. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil adli. Itu pernah datang begitu. Ada menghakimi atau mengadili seorang anak yang diaku 2 orang. Yang satu adalah yang melahirkan, yang satu adalah yang merampas dan memelihara sampai agak besar. Nah, maka karena didamaikan nggak bisa, Nabi Daud ambil pedang, kita bagi 2 saja ini anak. Ini mengakuin bagi 2. Apa kata si ibu sejati ini? Sudah, saya menyerah, serahkan saja pada ibu ini. Maka Daud tampil, mahkamah menetapkan bahwa anak ini adalah anak daripada ibu yang menyerahkan kepada ini. Tidak ada ibu yang rela anaknya dibelah 2. Sama itu. Ulama ngaku itu. Orang Bandung. Ada itu ditayangkan. Ngelahirkan tidak, makani tidak, melihara tidak, lo ambil alih. Jangan-jangan begitu ngambil alih mati dia, nggak bisa ngurus. Emang ngurus ribuan orang itu gampang. Beras itu nggak mahal, tapi kalau untuk makan 10.000 itu lumayan loh. Makanya di sini nggak mau membeli beras itu, lebih baik menanam. Ya kalau majelis ulama ya gak bakal tahu cara nanam padi. Kalau ngitung zakat pinter karena apa? Ada bagiannya.
Iya kan? Ngaku saja ambilin. Selesai. Sepersekian persen. Kalau Departemen Agama lah, sudah itu saya sudah punya. Apa? Karena saya negara. Dikasih nggak ditolak, nggak dikasih nggak minta. Nah, itu departemen namanya. Saya lebih cenderung mengatakan Departemen Muhammadiyah, Departemen NU, tapi MUI bukan departemen. LSM. Yang hidupnya bergantung. Mengapa Departemen Agama bukan bergantung, satu badan? Nah iya kan, satu badan dengan Departemen Agama Pusat. Makanya enggak pernah itu, apa istilahnya, daerah itu pembebasan itu. Otonomi daerah enggak mau Departemen Agama, masa otonom. Nanti bisa masuk Departemen Marxisme masuk. Nah, maka enggak boleh pusat. Nah coba contoh satu. Dignas ini juga agak lemah, mengapa? SMP, SD diurus oleh Otonomi daerah. Di sini ibtidaiyah enggak. Ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, perguruan tinggi, semua. satu remote. Iya, jadi lininya jelas. Kalau yang di otonom kan set kemana ini? Kita tahu, lalu kita bersama. Maka istihad idnya pun istihad yang moderat. Tidak puasa di hari Jumat. Mengapa? Satu rumah 30% sudah takbiran. Ya daripada kita ragu, ya sudah ora poso. Terus idnya besok pagi ikut departemen kan gitu. Karena kita hidup dalam sebuah negara, bukan hidup di dunia maya seperti medsos. Kalau medsos boleh saja nggak punya departemen. Dan tidak punya negara medsos itu. Kita punya negara. Majelis Ulama Indramayu ditanya oleh wartawan, apakah sudah menginvestigasi Az-Zaitun? Oh, tidak ada gunanya katanya. Dia menganggap sudah pintar sendiri katanya. Tuh. Nah, ini Departemen Agama datang walaupun dikritik awalnya kan. Terlambat 6 bulan baru datang gitu. Kalau nggak ada viral juga belum tentu gitu. Nah, itu namanya kedekatan. Nggak akan ngomong begitu kalau nggak dekat. Ya, dekat secara struktural. Walaupun kita bukan dari satu struktur, tapi kita bersama. Pendidikan. Departemen Agama itu intinya pendidikan. Di daerah-daerah ini, kalau yang namanya KUA dan sebagainya itu kan ya imbalan, jumlahnya nggak banyak. Kalau pendidikan berapa ini? Betul. Ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, perguruan tinggi yang menggabung ke Departemen Agama kan nggak terhitung kalau tidak melihat catatan. Kalau Majelis Ulama ikut-ikut Departemen Agama, ada pusat, ada provinsi, ada kabupaten, ada kecamatan, ada desa. Terus nggak punya umat. Nah kalau Departemen Agama nanda tangan. Maka saya pernah ditanya, kok Az-Zaitun tidak punya ijazah? Ijazahnya departemen. Ijazah itu yang sah, bukan kopnya. Yang menandatangan. Kalau nggak ada tanda tangan nggak sah itu. Jadi ini namanya Ma'hadnya Ma'had Az-Zaitun, ijazah Departemen Agama yang nandatangani AS Panji Gumilang. Di mana ada itu? Nggak ada. Ya, itu untuk apa nyetak ijazah lagi? Mahal loh satu lembarnya. Jadi sampai PAUD tanda tangan, sana ibtidaiyah tanda tangan. Lah ini mana? Ya inilah hebatnya si Az-Zaitun.
Dari PAUD sampai perguruan tinggi AS, Panji bilang, straight. Dan sah. Nggak pernah dianulir oleh Departemen Agama. Digerisir. Bukan dianulir, nggak sah itu kan. Iya. Nggak pernah. Minta legalisasi, dilegalisir. Tuh, itu namanya ya secara finansial menguntungkan. Dan nyetak satu lembar ijazah itu, kalau koran murah, majalah murah, begitu ijazah mahal. Ya namanya juga percetakan. Ini ijazah kan nanti ada gantinya jadi mahal. Jadi ijazah Az-Zaitun itu nama ini nama madrasah Ma'had Az-Zaitun Sanawiyah, Ma'had Az-Zaitun Aliyah. Tanda tangan, walaupun atasnya Departemen Agama, kop suratnya itu, kop ijazahnya, tanda tangan tanpa NIM. Dan itu sah. Keluar negeri, oh Aliyah, oke. Kan ada Departemen Agama. Kopnya itu. Terus ada lagi, suruh nunjukkan dari Ibtidaiyah sampai Aliyah, itu di Jerman itu. Hah, kenapa semuanya ini satu orang yang tanda tangan? Ini namanya one pipe system education. Ya, diterima juga. Jadi ini pegawai daripada Departemen Agama. Tidak, ini adalah nama ini Az-Zaitun. Oh, Az-Zaitun ada dalam Departemen Agama. Iya. Ini tanda tangannya ini. Dan Madrasah Aliyah Az-Zaitun. Jadi kamu dari Ibtidaiyah sampai Aliyah, Zaitun semua iya. Sampai tamat. Itu orang mana Majelis Ulama Indramayu itu? Asal dari mana? Mungkin kalau asal dari Pleret nggak begitu ngomongnya. Bila kanan. Lah, Kandang Haur sini. Iya. Dua itu. Karena belum ke yang blue itu kan. Langit biru belum ke langit biru Pak. Kali-kali diajak ke langit biru. Bukan Ngopi, itu yang ngopi di kapal. itu yang Majelis Ulama. Iya. Dewi Mau kesini aja belum. Kisah kan lebih dekat saya. Kan sudah nggak ada manfaatnya. Itu masyarakat Kandang Haur semua yang kerja itu. Iya. Belum paham karena belum tahu. Yang di sini masyarakat lingkungan sini yang kerja. Coba tolong ditanyakan nanti oleh Departemen Daerah. Itu sampean itu pimpinan Majelis Ulama. Sudah berapa bau masyarakat petani Kandang Haur yang sampean kasih garapan. Di sini ratusan bau, ratusan hektar dibagi-bagikan ke masyarakat sekitar. Ada yang garap 10 bau. Kuat kamu? Kuat. Ini syaratnya ya. Tidak pakai minjem ke rentenir. Iya. Karena apa? Karena kita siapkan modalnya. Dan karena Departemen Agama nggak pakai riba. Ya, utang sewu, bayar sewu. Nah, kok bisa? Ya bisa, kita bisa. Kalau kita bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Dan banknya bukan bank syariat. Kalau bank syariat repot. Ia dari Yayasan Pesantren Indonesia yang dinaungi Lembaga Kesejahteraan Masjid. Keuangan dari Lembaga Kesejahteraan Masjid. Hasilnya gimana? Dibeli. Karena kita nanam itu untuk persiapan pangan. Harganya ikut ketetapan negara. Makanya tidak pernah kekurangan pangan. Ngitung persiapan setahun bukan 12 bulan, minimal 18 bulan. Jadi kalau ada masalah masih tercover 6 bulan.
Duduk di sini. Organisasinya apa? Apa namanya? P3KPI. Persatuan apa namanya? Paguyuban Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia. Diresmikan oleh notaris. Didaftarkan ke apa namanya? Hukum dan HAM. Majelis Ulama yang nggak tahu, yang tahu mungkin Departemen Agama. Mengapa? Dia ngurusnya ulama, kalau Departemen Agama ngurus keagamaan. Nah kalau sudah ulama, hum rijal, nah rijal. Gitu. Kata Imam Syafi'i kan, itu buka itu di Ihya Ulumuddin itu. Babul ilmi wal ulama. Ma ja'ana minallah wa rasulihi fa'alal aini war ras. Yang datang dari Gusti Allah dan Gusti Kanjeng Rasul alal aini waros, tak telan bulat-bulat. Wa ma ja'ana minas sahabah na'khudhu ba'd wa natruk ba'd. Saya ambil sebagian yang sesuai dan saya tinggal. Bukan saya anti, saya tinggal. Wa ma ja'ana minal ulama, dan yang datang dari ulama hum rijal, nahnu rijal. Sekalipun Imam Ghazali tak punya anak, tak punya istri, ngaku rijal loh. Itu kan asik itu kalau begitu. Katanya kiai, baca dong Ihya Ulumuddin supaya nggak cupat begitu. Wong ngelawan ulama enggak Ghazali. Katanya perlu imam. Tadi madhab Soekarno salah. Karena madhabnya Imam Ghazali nggak bener. Mana yang bener? Karepe dhewe sing bener. Jadi wong Cirebon tak kok kaya kono. Jare wong Banten nggih kaya kono. Saya ini orang Gresik. Punya istri orang Banten. Kemudian ada di sini. Jadi enggak pihak Gresik, enggak pihak Banten, ada di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Bukan Semarang. Tengah-tengahnya Pulau Jawa itu ini tempat ini. Jadi peta betul tengah-tengah sini. Jadi dalam peta itu persis. Kita tanya ke Google Center of Java, nunjuk titik sini. Nah itu umatan wasaton itu di sini. Jadi manusia bulat, oh si song gelinding kemana saja yang gelinding itu. Saya kayaknya alhamdulillah pertama silaturahim kita. Nanti dulu sedang senang. Ini barangkali Baru datang jam 1. belum sholat zuhur. Ini sudah jam 3, baru 37 menit. Ngobrolnya belum 37 menit. Walaupun sebentar, sedikit, tapi alhamdulillah banyak yang didapat. Alhamdulillah. Banyak Iya, pencerahan alhamdulillah kalau kesini pencerahan, tuh Pak. Pak. Banyak Ya, ilmu. kalau ada listrik ya cerah. Iya betul. Kalau nggak ada listrik zulum. Saya dulu tuh nggak semangat. Saya pas ketemu saya tuh bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim, dia baru berjuang di umur 70 tahun. Sabain gitu ya. Life began at 70. Life began at 70. Jadi semangat terus ya gitu. Mulai kita umur 70 kalau ikut sunnah. Millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha. Nah kan begitu toh. Iya. Nah, tatkala bahas Israel katanya Israel laknatullah. Bagaimana itu? Nggak ngerti siapa Israel itu. Yang dimengerti apa Israel, bukan siapa Israel. Kalau Israel apa? Ya yang ada di Timur Tengah itu. Kalau Israel itu siapa? Bacalah Ibrahim alaihissalam, baru ketemu Israel. Baru ketemu Bani Israel. Dianggapnya Israel itu akal-akalan. Ibrahim alaihissalam Yilhaq, kata orang Ibrani Yilhaq, kata orang Arab Ishaq, baru Yakub. Yakub inilah Israel. Yisra, menang bergumul, Il bersama Ilahi. Israel, kamu berubah nama dari Yakub menjadi Yisrael. Anak-anaknya yang 12 dari Ruben sampai Benyamin
Itulah Bani Israel. Lah kok laknatullah bagaimana? Itu Nabi Yakub. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bagaimana? Kok terus laknatullah? Jadi ini makanya nggak maju-maju kita ini karena itu. Mengatakan laknatullah pada orang yang harus kita junjung tinggi. Itu selawat itu kan Masya Allah itu. Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Qul Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mau ditambah fil alamina innaka hamidum majid boleh, tidak pun cukup. Anteng hidup ini kalau begitu. Nggak ada yang najis. Dan namanya juga ngobrol. Inilah ngobrol Idul Fitri. Ada disiapkan jamuan makan nggak? Ada. Disiapkan. Ayo, makan dulu. Kan saya mengatakan Idul Fitri itu riayo mangan-mangan. Yauma yafturun nas. Wa Idul Adha yauma yudhhin nas. Enggak usah repot-repot memaknai, kembali ke fitrah. Apa kembali ke fitrah? Dari sejak kecil harus dijaga itu fitrah itu. Nanti koruptor ada di dalam bui, puasa Ramadan harus bebas. Kenapa? Sudah kembali fitrah suci kan? Kan enggak. Wallahu alam bisawab, ayo kita dibahas. Kami dari Kominfo Az-Zaitun menanyakan pada Bapak tentang maksud dan tujuan Bapak Kakan Kemenak dan rombongan ke Az-Zaitun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Moh Mulyadi dari Kementerian Agama Kabupaten Indramayu beserta Kasubagdan para kepala seksi pada hari ini, hari Rabu, sengaja silaturahim ke Al-Zaitun. Pertama, Al-Zaitun adalah lembaga pondok pesantren. Kemudian juga ada lembaga pendidikan dari mulai MI, MTS, dan Aliyah, juga ada perguruan tingginya. Ini merupakan binaan dari kami karena lembaga pendidikan di Al-Zaitun ini mengikuti ketentuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya. Kami di Kementerian Agama Indramayu juga alhamdulillah biasa silaturahim pada hari ini. Dan ini kami bersyukur sekali kepada Al-Zaitun, terutama pada pimpinan Pak Syekh Panji Gumilang yang sudah menerima kami yang luar biasa. Kami tahu banyak dan banyak pencerahan dari beliau ya dengan silaturahim ini. Kemudian beliau juga paling profil yang seorang kiai, tapi ya menurut kami enak diajak bicara, enak ya sebagai orang tua kami ya. Kami terharu sekali di perjalanan dari Pondok Pesantren Al-Zaitun sampai ke pantai Laut Biru ya, Samudra Biru yang sekarang diperkenalkan oleh Pak Syekh Panji Gumilang ini. Kami diperkenalkan dengan pembuatan kapal yang luar biasa. Dalam perjalanan dari Pondok Pesantren ke sini juga banyak cerita terkait masalah program keinginan beliau, program yaitu kaitan masalah pertanian ya. Ada 150 hektar yang rencana akan ada. Cara pengolahannya itu secara modern ya, tidak seperti yang sekarang ini yang sekian hektar itu dipanggul di ini dengan banyak karyawan, tapi beliau sudah punya rencana dan sekarang sudah mulai digarap yang luar biasa. Termasuk juga kami bangga kepada Al-Zaitun karena selama ini setiap ada kegiatan pendidikan maupun pondok pesantren
santri maupun siswa-siswa dari Al Zaitun ini ya banyak nonjol. Ini sudah diperuntukkan di tingkat Jawa Barat maupun di tingkat nasional. Itu yang saya di Al Zaitun. Kalau tadi setelah bersilaturahim kemudian ada juga membahas tentang yang viral itu, Pak. Nah, menurut Bapak kejadian dan juga kaitannya dengan silaturahim tadi dan pembicaraan dengan Syekh ini kesimpulannya apa, Bapak? Jadi yang kedua, selain silaturahim, kami juga dengan ya sedikit waktu kami dengan teman-teman datang Al Zaitun terkait masalah ada viral ada terkait masalah jamaah perempuan yang ikut shop di belakang. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Syekh Panji Gumilang. Intinya itu kan kita punya dalil masing-masing. Jadi tidak usah diperdebatkan menurut kami karena kita juga punya dalil masing-masing. Apalagi beliau juga tadi menyampaikan nanti sebentar lagi akan ada khotib dari siswa ya, siswi ya, itu menurut kami ya. Nah, kemudian follow up setelah silaturahim ini apa nanti dari Kemenak Indramayu, Bapak? Ya, jadi alhamdulillah ini silaturahim pertama yang luar biasa. Saya sudah 6 bulan berada di Kementerian Agama Kota Indramayu yang sudah banyak keinginan baru terlaksana setelah 6 bulan di sini. Ini luar biasa. Nah, dengan silaturahim ini kami juga akan sampaikan ke rekan-rekan di kantor Kementerian Agama, ya. Kemudian dengan teman-teman yang di kantor maupun di satker yang ada di kami. Gitu. Kalau berkaitan dengan media, Bapak, apakah ada rencana press conference dari Kemenak Indramayu tentang hal tadi? Tadi pagi ada dari Metro TV, ada beberapa media yang menanyakan terkait masalah viral itu. Kami tadi sudah bertemu dan kami juga ya nanti mungkin setelah kami silaturahim ke Al Zaitun, kami mungkin akan bisa menjawab dengan nanti. Terakhir, Bapak, untuk tanggapan Bapak berkaitan dengan program Samudra Biru ini bagaimana, Pak? Ya, alhamdulillah kalau Indonesia kan laut ya dibanding darat paling besar laut. Ini Syekh ini yang menurut kami udah luar biasa ya, memberdayakan laut yang saya sering sebelum ada tol saya lewat sini daerah Losarang ini ya, daerah Losarang ini kan pantainya tidak lurus, kumuh ya. Setelah tadi masuk ke sini, setelah ditata ya, ada yang kepedulian ya, seorang Syekh yang orang kiai, tapi ke lingkungan dia benar-benar peduli. Nah, itu yang kebanggaan kami ya. Jadi walaupun beliau kiai tapi pemikirannya udah luar biasa ya. Dari pertaniannya, kelautannya, semuanya cara memanagenya ya. Saya bangga pada orang tua kami, Syekh Panji Gumilang itu. Terima kasih. Assalamualaikum, merdeka.